Bumi Manusia akan dibuat versi extendednya itu kapan dan seperti apa respon Mas Hanung saat itu? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu dikabarin, terus menurut saya good, saya bilang gitu aja, good, bagus. Terus apa namanya, saya bisa bantu apa, pokoknya kabarin aja gitu kan. Tapi ternyata mereka memang sudah sudah solid. Jadi Pak Nafin, terus kemudian Mas Tonton, ada Mas Andi Pulung juga yang menjadi produser posnya juga udah cukup solid. Dan karena memang proses Bumi Manusia itu dari awal ya, itu memang kita itu intens banget waktu itu, mana yang perlu dibuang dan mana yang tidak. Dan pelakunya bahkan termasuk produser postnya kayak Mas Andi Pulung itu aja pembaca novelnya Bumi Manusia. Jadi kita itu kayak nemu satu arena diskusi yang cukup cukup menarik. Mungkin kalau waktu itu ada podcast gitu kan, jadi itu bisa dipodcastkan dengan cukup seru pada saat itu. Jadi karena kesulitan itu, maka pada saat satunya nggak ada, saya terutama nggak ada gitu kan, misalnya mereka udah bisa jalan sendiri gitu kan. Bahkan misalnya anggap aja misalnya Pak Nafin nggak ada gitu kan, kita udah bisa jalan sendiri sebetulnya. Karena Mas Top itu pembaca Bumi Manusia dan dia juga seorang sutradara juga gitu kan. Jadi pada saat dia ngeliat shot itu udah kayak dia yang nyutradarain gitu kan. Jadi saya kemarin sebelum dirilis, sebelum puasa ini dikasih episode 1, 2, episode 1 dan episode 2-nya. Terus terang saya hanya nonton dari cuma episode 1, tapi dari episode 1 saya udah ngerasa kayak oke nih, artinya sudut pandangnya jadi makin apa ya, mungkin yang 7 tahun ya, jadi saya ngelihatnya kayak oh bisa dibikin begini loh ternyata gitu kan. Terus bagus lah, kenapa nggak dari dulu sih dibikin kayak gini gitu lah, istilah seperti itu. Artinya ya karena semuanya insinyur semua, jadi saya sangat terbantukan banget. Ya paling saya hanya ngasih masukannya cuma soal sekedar mengingatkan kayak supervisi gitu. Saya supervisi ke Pak Nafin sama Bu Erika gitu kan. Itu aja konflik kulturalnya sama politiknya tolong jangan dikurangin, karena itu penting sekali untuk latar belakangi dari peristiwa yang ada di dalam itu sih. Mas Hanung, mungkin kan ini udah seabad Pram ya, Mas Hanung sendiri mengenang atau kesan Mas Hanung terhadap sosok Pram itu gimana sih Mas? Pak Pram itu mengubah cara berpikir saya tentang Indonesia gitu loh. Karena guru-guru kita kan menganggap Bapak mendoktrin Indonesia itu kan bahwa hitam putih lah. Indonesia itu hitam putih. Indonesia itu tertindas, dijajah, dibodohi, dikadalin sama yang namanya bangsa Eropa, yaitu Belanda, Portugis, ya kan. Terus kemudian ada Jepang, ya kan. Pokoknya kita tuh dikadalin, kita tuh dihisap gitu. Terus kita melawan. Wah, pahlawan-pahlawan kita jagoan semuanya melawan. Terus akhirnya kemudian menang. Kan? Menang jadi ingatan emosi saya terhadap Indonesia itu adalah bangsa yang besar penuh dengan kemenangan gitu kan. Nah sehingga dengan begitu ketika saya melihat membaca Pram, saya melihat bahwa nggak sehitam putih itu ternyata relasi kita terhadap penjajah, yang disebut penjajah bangsa Eropa, ternyata nggak sehitam putih itu. Makanya saya bilang dan Mas Angga juga bilang bahwa Indonesia itu adalah Nyai Ontosoro. Jadi kita itu suka atau tidak suka diajari cara berpikir oleh orang Eropa. Cara berpikir orang Eropa itu seperti apa? Bahwa segala sesuatu harus dihadirkan dengan upaya dan modal. Ada modal, ada upaya, gitu kan. Nah, ketika modal nggak ada, terus kita ngapain gitu? Jadi untuk menjadi orang bermartabat, kita itu tidak perlu harus merendahkan diri kita, tapi kita itu harus duduk sejajar dengan orang yang punya modal. Nah, kita adalah seorang yang punya pemikiran, punya pikiran, punya ide. Kita duduk bareng. Itulah yang diajarkan oleh orang Eropa kepada Nyai Ontosoro, gitu kan. Sementara yang diajarkan keluarga adalah pasrah karena nanti akan ada Satria Piningit yang akan membawa kemakmuran buat kita semuanya. Jadi kita diminta untuk menunggu, pasrah, ya kan, berdoa,
ya kan, bekerja sama dia itu secukupnya gitu kan. Tidak ada yang namanya ambisi, tidak ada yang namanya membangun impian gitu kan. Nah, dengan kehadirannya si orang Belanda, namanya siapa sih bapaknya itu, Herman Melema itu kepada dirinya Ontosoro itu betul-betul membuka wacana betul bahwa menjadi orang yang bermartabat ternyata seperti ini. Itulah yang dilakukan oleh Nia Ontosoro dan itulah yang dilakukan oleh Indonesia sebetulnya. Indonesia yang kaya, yang punya pemikiran budaya yang sangat adiluhung, ya kan, yang sangat egaliter pada saat itu, ya kan. Kemudian datangin orang Eropa, berinteraksi, berdagang, dan akhirnya mendidik Indonesia yang kaya ini, yang percaya terhadap hal-hal yang di luar nalar, kemudian menjadi orang yang punya martabat. Itulah Nia Ontosoro gitu. Dan itu yang kemudian membuat saya akhirnya berpikir, oh kita ternyata harus seperti itu, ya kan. Jadi melihat keadaan seperti di luar begini, ada perang ini apa segala macam, jadi melihat di lewat jalan ganggang, anak saya naik motor, mereka masih asik aja itu jualan lemper, jualan takjil gitu kan. Hidup terus berjalan gitu loh. Sementara di dunia sana, di Eropa sana, di Timur Tengah sana, itu horep dengan nuklir apa segala macam gitu kan. Buat gila, luar biasa. Mas Hanung, ketika Bumi Manusia versi Extended tayang di platform streaming atau OTT di film, ini juga sekaligus menandai bahwa selama beberapa tahun terakhir budaya bersinema itu berkembang dengan sangat pesat ya. Tidak hanya di bioskop tapi juga di gadget. Mas Hanung sendiri memandang fenomena ini seperti apa? Memandang fenomena ini menjadi bagus buat buat penonton, bagus buat filmmaker karena terutama produser, pemilik modal gitu kan. Bahwa sudah tidak ada yang namanya formula baku film komersial itu harus begini, itu nggak ada. Bahkan sampai dibilang film komersial itu harus linear, harus A, B, C, nggak ada. Udah nggak ada rumusnya sekarang itu. Kalau misalnya udah kapal sekali dipatahkan. Oh film komersial ada linear, itu sorry, itu emang itu linear. Kalau dia bolak-balik mundur gitu kan. Gitu. Oh film Indonesia yang komersial itu harus meledak-ledak. Kalau acting tuh nggak boleh menampilkan realitas yang pelan apa. Nah itu paku. Bisa 600-500 ribu penonton. Dia akan berjaya di festival juga. Jadi sudah tidak ada lagi dikotomi film festival yang idealis, film komersil yang receh, nggak ada gitu kan. Film-film yang mendapatkan 10 juta penonton itu adalah film bagus, jumbo, ya kan. Ya udahlah, ada orang yang bilang apaan sih ini film animasi cuma kayak gitu, come on, ya kan, lu sangat tidak adil sekali sih lihat segala sesuatu itu film jumbo, itu tuh sebagai sebuah film utuh, ya kan, terlihat skenario-nya bagus, tekniknya juga bagus, ya kan, artinya ya jangan dibandingin dengan Disney yang sudah berjalan lebih dari 1 abad, dalam berindustri, ya kan, nah itu, ya kan, yang di jumbo. Terus kemudian ada film agak lain yang dibuat oleh Ernest dan kawan-kawan itu semuanya. Itu kan sebenarnya merayakan sebuah gagasan. Itu kan sebenarnya pola yang digunakan oleh Get Married kan pada saat itu. Yang kan film komedi tetapi kultur sosial politiknya nggak hilang, ya kan? Situasi sosial, situasi politik yang melatar belakangi munculnya cerita itu tidak hilang. Begitupun juga dengan agak lain. Artinya apa? Artinya film-film yang muncul itu adalah yang sekarang yang mendapatkan penonton banyak, itu adalah film-film yang merayakan gagasan-gagasan yang tidak formulaik baku. Ya kan, jadi sudahlah, stop lah kalian para filmmaker, produser dan segala macam, ya kan, kemudian membuat bahwa penonton kita itu masih suka yang begini-begini, enggak, penonton kita suka sesuatu hal yang fresh, yang baru, yang nggak mudah ditebak. Kalau mau bikin twist nggak cuma sekali, itu lihat tuh Korea, lihat tuh India bukan Bollywood ya, India yang Tollywood, ya kan. Itu luar biasa sekali. Film-film India yang Tollywood, yang bukan Bollywood, itu mukanya nggak ada yang ganteng, nggak ada yang model-model Shah Rukh Khan, nggak ada yang cemungkling, ya kan. Enggak, mukanya itu bener kayak emang-emang semuanya gitu kan. Kumisnya bapang begini gitu kan, tapi pola penceritaannya udah luar biasa. Udah plot twistnya nggak cuma sekali, udah ditwist sekali, terus ada twist lagi,
Ya kan, itu yang membuat akhirnya penonton kita jadi berharap bahwa mana ini film Indonesia isinya cuma gitu-gitu aja gitu kan. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya film Indonesia kalau misalnya mau laku yang main harus pemain A, ya kan, harus ini, ya kan, harus pemain bintang. Enggak ya men, please come on. Sekarang yang laku adalah cerita yang bagus, cerita yang nggak mudah ditebak, dan pemain yang pas. Boleh aja kamu mau pakai Reza Radian, Abimana, tapi kalau karakternya nggak pas, ya nggak usah dipaksain, ya kan? Tapi Reza itu selalu bikin film komersil apa segala macam, ya belum tentu, nggak semuanya. Kalau memang nggak pas, ya jangan dipaksain gitu. Dan Reza pun juga menyadari itu, gitu kan? Dia juga paham kalau memang nggak pas, ngapain pakai gue kan? Itu sebetulnya formula-formula yang baku udah nggak ada. Jadi mari saat ini kita betul-betul merayakan gagasan. Siapa yang punya gagasan bagus, ayo. Mas Hanung udah lebih dari 20 tahun berkarya di dunia sinema. Buka ya, ini mau buka Iya, ya. mencetak banyak film Kalau box mau office.